Halo Bro Suzuki, bertemu lagi dengan saya dari Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Suzuki All New R3 Hybrid, di mana Suzuki All New R3 Hybrid ini hanya terdapat di tipe GX dan Sport. Sedangkan untuk tipe GL-nya belum menggunakan hybrid. Untuk tahu lebih lanjutnya, kita saksikan video berikut ini. Untuk Suzuki All New R3 Hybrid GX, dia ada perubahan di bagian depan, itu di grillnya. Sedangkan untuk bumper, housing, fog lamp, kemudian untuk fog lamp dan desain lampunya masih tetap sama dengan versi yang sebelumnya. Dia menggunakan proyektor dan untuk lampunya menggunakan halogen. Sedangkan untuk grillnya, dia modelnya huruf L terbalik. Pas di logo Suzuki-nya dia seperti ada sayap. Jadi untuk bagian depan tidak banyak perubahan. Nah, kita pindah ke bagian samping. Untuk di bagian samping, perubahan terdapat di bagian velg. Velgnya dia menggunakan velg model Suzuki R3 Sport yang lama. Tapi untuk profil masih tetap di lebar tapak 185, ketebalan 65 dan ring 15. Kemudian perubahan yang di bagian samping lagi, dia sudah dilengkapi dengan auto retract saat kita mengunci pintu. Jadi ini otomatis melipat. Oke, untuk di bagian samping, combination lamp masih tetap sama dengan yang tipe lama. Di sini ada guide lamp, di mana kita menyalakan lampu, guide lamp ini akan menyala. Kemudian di sini terdapat lampu brake yang dengan menggunakan lampu LED. Kemudian untuk turn sinyal pakai halogen, untuk reverse lamp pakai halogen, backdoor garnish chrome. Nah, untuk backdoor garnish atau yang bagian bawah dari chrome-nya ini, dia berubah model. Yang sebelumnya flat dan sekarang ada lekukan di sebelah sini. Kemudian di bagian bawah masih sama seperti yang versi sebelumnya, dia terdapat reflektor dan sensor parking. Masuk ke bagian dalam, di bagian belakang terdapat kompartemen dan dua penutup kanan dan kiri. Kemudian untuk bagian samping terdapat toolbox di mana kita menyimpan perlengkapan atau kunci-kunci atau tool, itu lebih rapi. Untuk kombinasi tempat duduk bagian belakang, dia bisa dilipat 50-50. Terdapat dua headrest. Dan di bagian samping dari penumpang belakang terdapat cup holder. Dan juga untuk penumpang bagian belakang ada safety belt 3-point LR, dan untuk hand gripnya dia modelnya paten. Untuk di bagian belakang ini high mount slope lamp dan washer di bagian atas. Untuk kaca sudah dilengkapi juga dengan rear defogger dan juga dilengkapi wiper. Kita masuk ke akomodasi bagian tengah. Kita bahas dari pintu dulu. Untuk pintunya backlighting, dia sudah dikombinasikan dengan bahan yang selaras dengan bahan jok. Kemudian di sini ada kontrol untuk power window. Kemudian untuk di setiap pintu itu ada cup holder dan konsol. Dan di bagian depannya terdapat middle speaker. Dan jok tengah, di sini terdapat tuas one touch folding, baik di sebelah sini dan di sebelah kiri ada one touch folding yang untuk melipat jok sampai ke kurang lebihnya 60 derajat. Untuk penumpang belakang, jadi nggak dibantu sama orang lain juga, penumpang belakang bisa menggeser sendiri untuk joknya dengan tuas yang ada di sebelah kiri atau di bahu bagian atas. Sedangkan kalau misalnya untuk melipat keseluruhan, ini tidak bisa menggunakan one touch folding ini, tetapi menggunakan tuas reclining yang ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, apabila ini dilipat, dia bisa melipat sepenuhnya seperti ini. Oke, kemudian di akomodasi bagian tengah juga dia memiliki legroom yang cukup luas, sehingga penumpang bagian belakang juga masih tetap nyaman dikarenakan untuk ruang legroom cukup luas. Untuk akomodasi bagian tengah, dia terdapat ventilasi 4 titik. Di sini hanya blower, tapi kontrolnya masih tetap dari depan.
Dan kemudian untuk hand grip juga dia modelnya retract. Dan untuk penumpang bagian tengah, dia juga sudah diberikan power outlet di sebelah tengah. Dan di sini juga terdapat armrest di bagian tengah. Kemudian untuk penumpang bagian tengah, kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan safety belt 3-point ALR untuk bagian kanan dan kirinya. Untuk yang di bagian tengah itu menggunakan 2-point. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Kita masuk ke bagian depan. Nah, kita mulai dari door trim. Dari door trim, di sini terdapat motif carcoal. Berbeda dengan versi lama, dia menggunakan wood panel, tapi sekarang panelnya berubah jadi motif carcoal. Kemudian ada kontrol power window, central lock, kemudian electric foldable, dan di sini juga terdapat joystick. Pindah ke bagian bawahnya, dia terdapat cup holder dan konsol. Di bagian depannya ada middle speaker. Nah, kita mulai masuk ke bagian depan. Di bagian depannya, All New R3 GX ini sudah dilengkapi dengan ESP, sedangkan yang versi lama belum dilengkapi dengan ESP. Dan di sini ada auto start engine atau auto engine start. Nah, ini ada tombolnya, nanti akan kita bahas. Kemudian ventilasi dari AC ada 4 titik, dari kanan ke kiri. Oke, dilengkapi juga dengan dual airbag. Kemudian kita pindah ke bagian setir. Setir ini sudah dilapisi dengan bahan leather. Kemudian terdapat cruise control. Dia akan berfungsi saat kita melaju di minimal 43 km per jam. Kemudian di sini ada steering control switch audio, kemudian Bluetooth teleponi. Dan untuk dari desain dari setir sendiri, dia flat bottom di shape mode. Oke, untuk audio sudah dilengkapi dengan audio touchscreen, dan juga bisa mirroring. Kemudian untuk AC, dia menggunakan AC auto climate dengan dilengkapi heater. Untuk ke bagian bawah terdapat power outlet di bagian bawah, kemudian USB port dan aux. Kemudian untuk cup holder, dia dilengkapi dengan ventilasi, di mana ventilasi ini akan menghembuskan udara dingin dari air conditioner, sehingga Anda menyimpan minuman dingin akan lebih lama dinginnya. Satu keunggulan dari hybrid di Suzuki All New R3 ini adalah mobil pertama yang menggunakan teknologi hybrid yang memadukan antara kerja mesin dan kerja listrik. Bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk All New R3 hybrid ini dia memiliki 2 baterai. Yang satu di bawah jok penumpang bagian depan, dia menggunakan lithium ion. Sedangkan di bagian depan itu terdapat aki yang berkapasitas 42 ampere hour 12 volt. Kemudian untuk baterai lithium dia 6 ampere hour karena dia hanya sebagai support. Nah, untuk kerjanya sendiri, mesin dibantu oleh ISG atau yang disingkat adalah Integrated Starter Generator. Jadi pas saat akselerasi, mesin akan dibantu kerjanya oleh generator ini. Jadi dari baterai dia supply daya ke ISG, ISG akan supply tenaga atau power assist ke mesin, sehingga saat akselerasi mesin tidak membutuhkan terlalu banyak bahan bakar, sehingga mobil ini lebih irit. Kemudian selain itu dia memiliki auto engine start, di mana saat mobil berhenti, mesin pun akan berhenti sendiri dengan sendirinya, dan mesin pun akan hidup saat kita melepas. Untuk mobil matic melepas rem, kemudian kita gas, mesin akan hidup dengan sendirinya. Dengan persyaratan kita menggunakan safety belt, kemudian pintu tertutup rapat dan terkunci. Kemudian aktifkan mobil ini selama 6 km per jam. Apabila syarat itu terpenuhi, engine auto start akan aktif.
Sedangkan apabila salah satunya tidak terpenuhi, dia tidak akan aktif. Kemudian selain itu, dari Suzuki All New R3 ini sudah dilengkapi dengan Guide Me Light, di mana kita saat mengunci pintu, lampu akan menyala. Kita coba. Di Suzuki All New R3 GX Hybrid ini, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur Guide Me Light, di mana dia akan memberikan atau memberi isyarat posisi mobil saat kita parkir di tempat gelap. Yang keduanya, bisa juga untuk memberi penerangan saat kita parkir di tempat gelap. Jadi dia akan, pas saat kita kunci, dia akan menyala tergantung kita setting di cluster meter. Apabila kita membutuhkan 10 detik, 20 detik atau 30 detik, nanti kita bisa setting. Oke, seperti apa cara kerjanya? Ayo kita lihat. Sebelumnya kita harus memutar dulu tuas di posisi auto. Kalau misalnya kita di posisi auto, ini bisa mengaktifkan mode Guide Me Light-nya ini. Saat kita membuka kunci, lampu akan menyala selama 30 detik atau tergantung settingan yang ada di cluster meter. Oke. Kemudian untuk fitur auto retract juga, saat kita menutup kunci, auto retract spion akan melipat dengan sendirinya. Tunggu apa lagi untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai produk Suzuki All New R3 Hybrid ini, atau Anda ingin test drive, atau Anda membutuhkan informasi mengenai harga penjualan untuk area Bandung, Anda tinggal hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi saat kita test drive atau di video selanjutnya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Jamendo.com